Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya rekan Sosiologi 79? Bertemu lagi dengan channel Sosiologi 79 yang dalam kesempatan kali ini akan melanjutkan rangkaian pengenalan keilmuan sosiologi. Setelah sebelumnya kita sudah mencoba untuk melihat sedikit apa itu sosiologi. Terus kemudian bagian berikutnya kita sudah melihat dan mengenal memahami konsep-konsep paradigma dalam sosiologi. Terus kemudian kita memasuki rangkaian pengenalan sosiologi bagian yang ketiga. Kita akan mencoba untuk melihat biografi dan pemikiran tokoh-tokoh peletak dasar keilmuan sosiologi. Setelah sebelumnya kita sudah melihat biografi dari Bapak Sosiologi Agus Comte dan pemikiran pokoknya. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengulas biografi dan pemikiran tokoh sosiologi yang kedua saya anggap tokoh sosiologi yang kedua setelah Agus Comte, karena tokoh yang satu ini termasuk salah satu peletak dasar keilmuan sosiologi yang cukup penting, yaitu David Emile Durkheim. Emile Durkheim ini saya juga sedikit mengasumsikan atau sedikit melihat bahwa beliaulah yang sebenarnya meletakkan dasar-dasar dari keilmuan sosiologi sehingga kemudian bisa diakui sebagai salah satu keilmuan disejajarkan dengan keilmuan-keilmuan yang lainnya. Kita coba untuk melihat siapa itu Emile Durkheim, bagaimana riwayat singkat dari perjalanan hidupnya dan beberapa konsep-konsep pemikirannya yang saat ini sangat berpengaruh dalam keilmuan sosiologi. Tidak hanya dipakai dalam konteks penelitian sosial konsep-konsep dari Emile Durkheim ini, konsep sosiologi dari Emile Durkheim ini, tapi juga sangat mempengaruhi tokoh-tokoh pemikiran tokoh-tokoh berikutnya tokoh-tokoh sosiologi berikutnya. Bahkan tidak hanya tokoh sosiologi, tokoh di luar keilmuan sosiologi pun banyak terpengaruh oleh pemikiran David Emile Durkheim ini. Di antaranya tokoh semiotik terus kemudian antropologi dan lain sebagainya Sangat menarik sekali David Emile Durkheim ini karena pemikirannya yang sangat luar biasa dalam melihat masyarakat dari sudut pandang yang menurut beliau merupakan sudut pandang yang khas dari keilmuan sosiologi. Baiklah, kita mulai saja pembahasannya. Biografi dan pemikiran Emile Durkheim bagian ke-1 Saya menulis bagian ke-1 karena kita akan mencoba untuk melihat konsep-konsep penting dari pemikiran Emile Durkheim ini yang banyak sekali ada sekitar 4 konsep yang menurut saya penting untuk kita pahami Ada 4 konsep dasar dari pemikiran Emile Durkheim ini yang penting untuk kita ketahui, sehingga karena setiap konsep itu mewakili dari karyanya Emile Durkheim maka saya membagi pemaparan ini dalam 2 bagian karena terlampau panjang. Biografi dan pemikiran Emile Durkheim bagian ke-1. Ini David Emile Durkheim. Kita coba melihat biografinya Emile Durkheim lahir 15 April 1858 di Epinal, Prancis. Dia adalah keturunan dari suatu garis panjang para rabi. Rabi ini barangkali kalau dalam agama Islam ini agama Yahudi karena dia itu keturunan Yahudi. Barangkali kalau dalam Islam ustadz atau ulamanya atau kiainya. Dia adalah keturunan dari suatu garis panjang para rabi dan belajar menjadi seorang rabi, seorang ustadz barangkali dalam agama Yahudi.
Tetapi pada masa usia remaja dia menyangkal sebagian besar warisannya. Seperti itu. Sejak saat itu minatnya seumur hidup terhadap agama lebih bersifat akademis daripada teologis. Jadi dia lebih tertarik kepada agama ini itu hanya sebatas wilayah kajian akademis saja atau keilmuan yang bersifat ilmiah saja gitu ya. Bukan dari sudut teologisnya atau konsep tentang ketuhanannya. Dia merindukan bersekolah dalam metode-metode ilmiah dan dalam prinsip-prinsip moral yang diperlukan untuk memandu kehidupan sosial. Dia menolak suatu karir akademik tradisional di bidang filsafat dan sebagai gantinya berusaha memperoleh pelatihan ilmiah yang dibutuhkan untuk memberi sumbangan bagi tuntutan moral masyarakat. Meskipun berminat pada sosiologi ilmiah, pada waktu itu tidak ada bidang sosiologi, sehingga antara tahun 1882 dan sampai tahun 1887 dia mengajar filsafat di sejumlah sekolah provinsi di wilayah Prancis. Paris, Prancis. Seperti itu. Jadi dia lebih tertarik kepada bidang ilmiah ya. Di dalamnya adalah sosiologi ilmiah. Salah satu tujuannya adalah untuk memberikan tuntutan moral bagi kehidupan masyarakat yang pada saat itu tentunya masih dalam suasana yang kacau ya, karena pengaruh dari dua revolusi besar, yaitu revolusi industri di Inggris dan revolusi politik di Prancis ya, yang terkait erat dengan masa transisi pencerahan di barat ya, seperti itu. Ini seorang rabi, gambaran seorang rabi ya. Rabi itu pemandu atau tokoh agama dalam agama Yahudi ya, rabi. Nafsunya untuk ilmu terangsang lebih jauh oleh perjalanannya ke Jerman ketika ia berhadapan dengan psikologi ilmiah yang sedang dirintis oleh Wilhelm Wundt. Wilhelm Wundt ini adalah seorang bapak perintis psikologi ya, keilmuan psikologi. Segera setelah kunjungannya ke Jerman, Durkheim menerbitkan banyak karyanya. Publikasi-publikasi tersebut membantu dia mendapat suatu posisi di dalam Departemen Filsafat di Universitas Budruk pada tahun 1887. Di sana Durkheim memberi kuliah pertama di bidang ilmu sosial. Durkheim mengajarkan serangkaian kuliah di bidang pendidikan kepada para guru sekolah. Dan kuliahnya yang paling penting ialah bidang pendidikan moral. Jadi sejak awal memang Emil Durkheim ini sangat interest atau sangat tertarik dalam bidang moral masyarakat ya, untuk memperbaiki degradasi moral akibat dari dua revolusi besar di Eropa atau akibat dari pencerahan yang terjadi di Eropa. Tujuannya untuk mengomunikasikan suatu sistem moral kepada para pendidik yang diharapkan kelak akan menyampaikan kepada orang-orang muda sebagai usaha memperbaiki kemerosotan moral dalam masyarakat Prancis ketika itu tentunya ya. Nah, ini Wilhelm Wundt ya, the father of psychology, bapak psikologi. Tahun 1893 Durkheim menerbitkan tesis doktoralnya yang berbahasa Prancis, The Division of Labor Society ya. Jadi salah satu karya dalam bidang sosiologi ya, yang sangat terkenal karya awal Durkheim ini, yang di dalamnya ada konsep tentang solidaritas mekanis dan solidaritas organis atau pembagian kerja dalam masyarakat modern. Dan tesisnya berbahasa Latin mengenai Montesquieu. Pernyataan metodologis utamanya ya, metode untuk sosiologi
The Rule of Social Method muncul pada tahun 1893. Disusul pada tahun 1897 oleh penerapan empiris metode-metode tersebut ya, metode yang dia tuangkan dalam The Rule of Social Method di dalam penelitian tentang bunuh diri atau suicide ya. Pada tahun 1896 dia telah menjadi seorang profesor penuh di Bordeaux. Pada tahun 1902 dia dipanggil ke Universitas Perancis yang termasyhur yaitu Universitas Sorbonne ya. Dan pada tahun 1906 dia diangkat sebagai profesor ilmu pendidikan, suatu gelar yang diubah pada tahun 1913 menjadi profesor ilmu pendidikan dan sosiologi. Karyanya yang lain yang paling terkenal diantaranya adalah studi tentang agama ya, The Elementary Form of Religious Life yang diterbitkan pada tahun 1912 ya. Sangat lengkap sekali ya, luar biasa karya-karyanya. David Emile Durkheim ini layak untuk kita perdalam lagi ya, pemikirannya luar biasa sekali. Nah, ini salah satu karya Emile Durkheim ya, yang awal, The Division of Labor in Society, yang tentunya kita mengenal tentang pembagian kerja, bagaimana masyarakat modern tersebut disatukan ya oleh solidaritas yang dia namakan sebagai solidaritas organis, yang membedakannya dengan nurani atau unsur yang menyatukan masyarakat tradisional yang lebih pada solidaritas mekanis ya, seperti itu. Nah, ini skandal Dreyfus ya. Durkheim sering dianggap sebagai seorang konservatif politis pada saat sekarang, terutama dalam sosiologi dia dianggap sebagai orang yang konservatif ya, dengan konsep-konsep teoritisnya dan pendapat-pendapatnya tentang masyarakat. Dan pengaruhnya di dalam sosiologi adalah pengaruh yang konservatif ya. Yang maksudnya konservatif ini dia lebih tertarik pada keteraturan masyarakat daripada perubahannya gitu ya. Akan tetapi di masanya dia dianggap seorang yang liberal, pada masanya dia dianggap sebagai orang yang liberal. Dan hal itu dicontohkan dengan peran publik yang aktif yang dia mainkan dalam pembelaan Alfred Dreyfus ya, seorang Yahudi ya, kapten militer berkebangsaan Yahudi yang oleh pengadilan militer dianggap pengkhianat, dan tuduhan itu oleh banyak orang dirasakan bersifat antisemit ya, anti Yahudi, yang saat itu memang demikian merebak dalam masyarakat Eropa. Durkheim diserang secara mendalam oleh skandal Dreyfus, maksudnya dia sangat terusik ya dengan skandal tersebut ya. Sebenarnya Durkheim tidak menghubungkan antisemit ya, bukan karena dia sendiri orang Yahudi sebenarnya ya, dengan rasisme di kalangan rakyat Prancis. Secara khas ya, Durkheim ini melihatnya kasus tersebut sebagai suatu gejala sakit moral masyarakat Prancis secara keseluruhan. Jadi sifat-sifat antisemit atau rasisme dalam masyarakat Prancis tersebut lebih dilihat oleh Durkheim sebagai sebuah gejala sakit ya, masyarakat yang sakit gitu ya, gejala sakit moral masyarakat Prancis secara keseluruhan. Nah, ini pemberhentian jabatan Alfred Dreyfus ya, dia seorang jenderal ya, kapten militer yang dituduh sebagai pengkhianat ya. Tuduhan tersebut ternyata lebih condong pada isu anti-Semit atau anti-Yahudi ya, rasisme di Prancis ketika itu. Ketika masyarakat mengalami penderitaan, masyarakat merasakan kebutuhan untuk mencari seseorang yang dapat dianggap bertanggung jawab untuk kesakitannya. Nah, jadi ketika masyarakat mengalami sakit, penderitaan yang sangat mendalam,
dia membutuhkan objek untuk dijadikan sebagai kambing hitam untuk mengobati rasa sakitnya tersebut ya, yang menjadi sasaran pembalasan untuk kemalangannya gitu ya. Dan peran itu ditimpakan secara alamiah kepada orang-orang yang sudah didiskriminasi oleh opini publik ya, pada yang lemah, yang memang sudah awal tersisihkan di dalam kehidupan masyarakat. Orang-orang itu ialah kaum paria ya, kaum kelas bawah dalam kelas sosial di dalam masyarakat yang memiliki tugas sebagai tumbal ya, jadikan tumbal dalam masyarakat untuk mengobati penderitaan atau kemalangan yang dirasakan oleh masyarakat. Setidaknya mereka mengetahui siapa yang harus dipersalahkan untuk berbagai kesulitan ekonomi dan kesukaran moral yang menimpa hidup mereka. Masalah datang dari orang-orang Yahudi. Ya, tuduhan itu telah terbukti secara resmi. Dengan fakta itu saja segala hal sudah tampak menjadi lebih baik dan rakyat merasa terhibur ya. Kenyataannya hal tersebut bukan karena rasismenya. Durkheim melihat lebih pada krisis di dalam masyarakat, krisis ya, karena masyarakat mengalami kekacauan atau penderitaan dalam waktu yang panjang ya. Ya barangkali ini sama dengan kekacauan yang terjadi di kita ya, huru-hara dan lain sebagainya yang terjadi di kita. Sebenarnya merupakan salah satu indikasi atau salah satu tanda gejala bahwa masyarakat memang mengalami proses disintegrasi ya, seperti itu. Ya ini majalah yang Durkheim aktif di dalamnya ya, yang menyoroti tentang skandal Arved Dreyfus. Minat Durkheim pada skandal Dreyfus berasal dari minatnya yang mendalam dan seumur hidup pada moralitas dan krisis moral yang dihadapi masyarakat modern. Minat Durkheim pada sosialisme juga dianggap sebagai bukti melawan bahwa dia adalah seorang konservatif gitu ya. Tetapi jenis sosialismenya sangat berbeda dengan jenis yang menarik perhatian Marx dan pengikutnya. Beda ya, konsep sosialisme Durkheim berbeda dengan konsep sosialisme dari Karl Marx. Bagi Durkheim, sosialisme menggambarkan suatu gerakan yang ditujukan untuk pembaruan moral masyarakat melalui moralitas ilmiah ya. Dia sangat gandrung pada konsep ilmiah, termasuk ilmu atau hal yang bernuansa ilmiah ini dia gunakan untuk memperbaiki moralitas masyarakat. Dan dia tidak tertarik pada metode politis jangka pendek atau aspek-aspek ekonomi sosialisme. Jadi nggak tertarik pada aspek politis ya, jangka pendek dan aspek ekonomi dari konsep sosialisme. Beda halnya dengan apa yang digagas oleh Karl Marx. Sosialisme Durkheim hanya menggambarkan suatu sistem yang menerapkan prinsip-prinsip moral yang ditemukan oleh sosiologi ilmiah. Itu ya. Moral education ya, ini karya Durkheim dalam bidang moral. Jadi dia sangat interest atau sangat memusatkan perhatian pada bidang moralitas dalam masyarakat. Durkheim mempunyai pengaruh yang mendalam pada perkembangan sosiologi, jelas ya, tetapi pengaruhnya tidak terbatas kepadanya. Banyak pengaruhnya pada bidang-bidang lain ya, luar biasa. Jadi dia tidak hanya mempengaruhi tokoh-tokoh setelah beliau dalam bidang keilmuan sosiologi, tapi juga dalam bidang keilmuan yang lain. Banyak pengaruhnya pada bidang-bidang yang lain mengalir melalui LN Sosiologi Q yang dia dirikan pada tahun 1898, jurnal yang dia dirikannya.
jurnal sosiologi yang dia dirikan. Suatu lingkaran intelektual yang muncul di seputar jurnal itu dengan Durkheim sebagai pusatnya. Melalui jurnal itu, dia dan ide-idenya mempengaruhi bidang-bidang seperti antropologi, ya, luar biasa, sejarah. Konsep antara sejarah statis dinamis itu dari konsepnya Emil Durkheim, dan bahasa atau linguistik, ya. Kalau dalam antropologi jelas, ya, sangat jelas sekali pengaruhnya Emil Durkheim. Dalam sejarah juga luar biasa. Dalam konsep linguistik antara language, ya, dan parol yang kemudian dicetuskan oleh Claude Lévi-Strauss, ya, sangat kentara sekali pengaruh dari Emil Durkheim. Dan agak ironis mengingat serangan-serangan awalnya pada bidang itu, psikologi, ya. Awalnya dia menyerang psikologi, ya, karena mencampuri bidang keilmuan sosiologi, tapi pada gilirannya psikologi ini terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran dari Emil Durkheim. Nah, ini jurnal yang dia dirikan. Emil Durkheim wafat pada tanggal 15 November 1917. Seorang figur yang termasyhur di lingkaran intelektual Prancis. Tetapi baru 20 tahun kemudian, dengan penerbitan karya Talcott Parsons, ya, The Structure of Social Action tahun 1937, karyanya menjadi suatu pengaruh yang signifikan pada sosiologi Amerika. Jadi di Amerika baru pada tahun 1937 dengan diterbitkannya karya dari Talcott Parsons, Structure of Social Action, yang kental sekali, ya, dengan pemikiran-pemikiran Emil Durkheim. Nah, ini Talcott Parsons dengan karyanya, sosiolog Amerika, ya, yang dikenal sebagai penerus dari pemikirannya David Emil Durkheim. Ya, ini biografi dari Emil Durkheim. Berikutnya kita akan mencoba untuk melihat salah satu konsep atau konsep-konsep dari pemikiran Emil Durkheim, ya. Ya, konsep-konsep dari pemikiran Emil Durkheim sesuai dengan karya-karyanya akan kita bagi menjadi dua. Pada bagian yang pertama, kita akan mencoba melihat fakta-fakta sosial, ya. Apa yang dimaksud dengan fakta-fakta sosial menurut Emil Durkheim, atau konsep Emil Durkheim tentang fakta sosial. Bagian yang pertama. Kemudian berikutnya, masih dalam bagian yang pertama, kita akan mencoba melihat konsep Emil Durkheim tentang tipe solidaritas dalam masyarakat, ya. Solidaritas mekanis dan solidaritas organis. Kemudian pada bagian yang kedua, kita akan mencoba melihat konsep Emil Durkheim tentang agama, ya, yang dia muat dalam karyanya yang berjudul The Elementary Form of Religious Life. Kemudian kita juga akan mencoba untuk melihat penerapan konsep-konsep dari sosiologi lewat penelitian Emil Durkheim tentang fenomena bunuh diri atau le suicide, ya. Seperti itu. Jadi secara garis besar, pemaparan tentang Emil Durkheim ini saya bagi menjadi dua bagian. Baiklah, kita masuk pada bagian yang pertama tentang fakta-fakta sosial Emil Durkheim. Nah, di gambar Anda bisa melihat, ya. Yang pertama, suasana gotong royong di desa, ya. Yang kedua juga sama, guyub dalam masyarakat Baduy. Yang ketiga, fenomena usaha menciptakan keteraturan dalam masyarakat perkotaan atau masyarakat modern, ya. Ya, kita coba lihat hubungan gambar-gambar tersebut dengan konsep fakta-fakta sosialnya Emil Durkheim. Nah, ini termasuk fakta sosial juga. Asumsi dasar, ya, asumsi dasar di konsep fakta sosial Emil Durkheim ini.
Durkheim mengembangkan konsepsinya yang khas mengenai masalah pokok sosiologi. Di dalam The Rule of Sociological Method, Durkheim berargumen bahwa mempelajari apa yang disebut fakta-fakta sosial adalah tugas istimewa dari sosiologi. Sosiologi itu bertugas mempelajari fakta-fakta sosial, ya, atau fakta-fakta di dalam masyarakat. Durkheim memahami fakta-fakta sosial sebagai kekuatan-kekuatan dan struktur-struktur yang bersifat eksternal bagi dan memaksa kepada individu. Fakta sosial ini adalah struktur dan kekuatan eksternal di luar diri individu yang memiliki andil atau bersifat memaksa kita agar tunduk dan patuh, ya. Ini fakta sosial, agar mengikuti apa yang menjadi kelaziman atau peraturannya yang ada di dalam masyarakat. Durkheim memahami fakta-fakta sosial sebagai kekuatan-kekuatan dan struktur-struktur yang bersifat eksternal di luar kita dan memaksa kita, mempengaruhi kita. Ya, baik memaksa dari segi fisik, ya, secara langsung maupun tidak disadari, ya. Ya, jadi kita terpaksa ataupun tidak terpaksa mengikuti sesuatu, ya, aturan di luar diri kita. Misalnya cara berpakaiannya, kenapa laki-laki tidak boleh pakai rok, ya. Itu termasuk fakta sosial kalau kata Emil Durkheim, ya. Hal yang mengatur di luar diri kita, mengatur kehidupan kita atau pola perilaku kita, baik kita sadari maupun tidak kita sadari, karena kita menganggapnya sebagai suatu kelaziman, hal yang biasa, ya. Seperti itu fakta sosial. Nah, ini fakta-fakta sosial, ya. Kita coba lihat jenis fakta sosial, ya. Durkheim membedakan antara dua tipe fakta-fakta sosial. Di antaranya adalah fakta material dan non material, ya. Fakta material, materi, ya, materi suatu hal yang kasat, nampak mata, ya, tampak oleh mata kita. Non material itu suatu hal yang tidak terlihat tapi bisa kita rasakan, ya, adanya mungkin dalam ide, gagasan atau pikiran kita. Nah, ini termasuk fakta sosial. Barangkali fakta sosial non material, ya, yang mengatur tingkah laku individu. Misalnya, ya, rasa takut atau suatu hal yang mengendalikan di luar diri kita yang sangat besar. Pamali, pantang, ya, kalau dalam masyarakat Baduy. Fokus utama Durkheim ialah pada fakta-fakta sosial non material, ya. Minat kepada fakta sosial non material ini sudah jelas di dalam karya utamanya yang paling awal, yaitu The Division of Labor in Society, ya, pada tahun 1893 1964, ya. Di buku tersebut fokus perhatiannya ialah analisa komparatif terhadap hal-hal yang mempersatukan masyarakat di dalam kasus-kasus primitif dan modern, ya. Di dalam buku tersebut fokus perhatian Emil Durkheim adalah analisa komparatif, ya. Dia membandingkan terhadap hal yang mempersatukan masyarakat di dalam kasus-kasus primitif dan modern. Nah, ini, ya. Durkheim menyimpulkan bahwa masyarakat yang lebih awal dipersatukan bersama terutama oleh fakta-fakta sosial non material, ya. Menyimpulkan bahwa masyarakat yang lebih awal dipersatukan bersama terutama oleh fakta-fakta sosial non material atau apa yang disebut sebagai nurani kolektif yang kuat. Itu. Namun karena kompleksitas masyarakat modern, ada kemunduran dalam nurani kolektif tersebut, ya. Karena semakin kompleks, ya, semakin pudar, ya, nurani kolektif tersebut. Ikatan primer dalam dunia modern ialah pembagian kerja yang ruwet, ya. Ikatan primer dalam dunia modern ialah pembagian kerja yang ruwet
yang mengikat seseorang kepada orang lain dalam hubungan-hubungan ketergantungan atau yang dinamakan sebagai solidaritas organis gitu ya. Nah, ini fakta sosial material. Apa itu fakta sosial material? Fakta-fakta sosial material lebih mudah dimengerti karena dapat diamati secara langsung. Fakta-fakta sosial material tersebut sering mengungkapkan suatu ranah kekuatan-kekuatan moral yang lebih besar dan lebih kuat, yang setidaknya sama eksternalnya bagi individu dan bersifat memaksa kepada mereka, yaitu fakta-fakta sosial non-material. Nah, fakta sosial non-material. Tidak semua kesadaran sosial mencapai eksternalisasi dan materialisasi. Apa yang disebut norma-norma dan nilai-nilai atau secara umum kebudayaan adalah contoh-contoh mengenai apa yang dimaksud Durkheim sebagai fakta-fakta sosial non-material ya. Jadi tidak semua kesadaran sosial mencapai eksternalisasi dan materialisasi ya, yang diwujudkan dalam bentuk aturan yang baku. Apa yang disebut norma-norma ya, norma-norma aturan-aturan yang tidak tertulis dan nilai-nilai dalam masyarakat atau secara umum kebudayaan gitu ya, adalah contoh-contoh mengenai apa yang dimaksud Durkheim fakta-fakta sosial non-material. Pada tingkat tertentu, fakta-fakta sosial non-material ditemukan dalam pikiran para individu ya, hanya ada dalam pikiran individu dan mengendalikan dia. Kalau misalnya tidak melakukan akan merasa bersalah ya, sanksinya dari dalam diri, itu non-material. Akan tetapi bahwa ketika orang berinteraksi dengan cara-cara yang kompleks ya, dalam masyarakat modern, misalnya terikat kontrak dan lain sebagainya, interaksi-interaksi mereka akan mematuhi hukum-hukum yang dimiliki mereka semua, pada hukum ya, interaksi antara perjanjian, kontrak dan lain sebagainya gitu ya, daripada ya hal yang bersifat individual ya, merasa bersalah dan lain sebagainya. Perlu ada kontrak atau perjanjian resmi ya, kalau seandainya interaksi tersebut sudah menyangkut hal yang bersifat kompleks ya. Hubungan fakta-fakta sosial material dan non-material. Bagaimana hubungan antara fakta sosial material dan non-material? Durkheim melihat fakta-fakta sosial dari semula adalah suatu rangkaian kesatuan materialitas. Sosiolog biasanya memulai suatu studi dengan memusatkan perhatiannya pada fakta-fakta sosial material yang dapat dimasuki secara empiris. Agar dapat memahami fakta-fakta sosial non-material yang merupakan fokus nyata pekerjaannya. Jadi terlebih dahulu kita memasuki atau memahami fakta sosial yang bersifat material ya, yang dapat dimasuki secara empiris atau melalui penyelidikan atau penelitian. Tujuannya adalah untuk memahami fakta-fakta sosial yang non-material gitu ya, yang merupakan fokus nyata pekerjaannya. Nah, itu mengenai fakta-fakta sosial sudah beres ya. Barangkali suatu saat nanti kita akan mencoba memperkayanya kembali konsep fakta sosial itu ya, karena keterbatasannya. Berikutnya kita akan mencoba untuk melihat konsep Emil Durkheim tentang solidaritas mekanis dan organis ya. Konsepnya tentang tipe solidaritas dalam masyarakat yang dia bagi menjadi dua, antara solidaritas mekanis yang tentunya mewakili solidaritas dalam masyarakat tradisional atau primitif ya, gambarnya paling atas, dan solidaritas organis
yang tentunya mewakili tipe solidaritas dalam masyarakat modern. Gambarnya yang bawah ya, contohnya pekerja atau karyawan di sebuah perusahaan atau pabrik. Nah ini ya solidaritas organis ya. Asumsi dasar dari konsep Durkheim tentang solidaritas mekanis dan organis. Perubahan di dalam pembagian kerja mempunyai implikasi yang sangat besar bagi struktur masyarakat. Jadi perubahan dari pembagian kerja dalam masyarakat tradisional atau primitif menuju pembagian kerja tipe pembagian kerja dalam masyarakat modern ya, yang awalnya gotong royong di pedesaan ya, menuju masyarakat yang lebih terspesifikasi ya, seperti misalnya masyarakat modern atau masyarakat perkotaan. Perubahan di dalam pembagian kerja mempunyai implikasi yang sangat besar bagi struktur masyarakat. Nah ini Durkheim tertarik pada cara yang berubah yang menghasilkan solidaritas sosial. Dengan kata lain, cara yang berubah yang mempersatukan masyarakat dan bagaimana para anggotanya melihat dirinya sebagai bagian dari suatu keseluruhan. Untuk menangkap perbedaan tersebut, Durkheim mengacu pada dua tipe solidaritas, yaitu solidaritas mekanis dan solidaritas organis ya, bagaimana cara mempersatukan masyarakat dalam masyarakat modern dan masyarakat yang tradisional, dua cara yang berbeda. Durkheim melihat cara tersebut adalah melalui tipe solidaritas mekanis dan organik. Ya, konsep solidaritas mekanis. Kita lihat apa itu solidaritas mekanis. Ini ya, dalam masyarakat pedesaan tipe solidaritasnya disebut solidaritas mekanis. Suatu masyarakat yang dicirikan oleh solidaritas mekanis bersatu karena semua orang adalah generalis, umum ya, sama. Ikatan di antara orang-orang itu ialah karena mereka semua terlibat di dalam kegiatan-kegiatan yang mirip satu sama lain. Misalnya bertani, semuanya bertani gitu ya. Dan mempunyai tanggung jawab yang hampir mirip satu sama lain gitu ya. Nah, masyarakat dengan tipe solidaritas mekanis. Yang kedua, solidaritas organik. Nah ini contohnya dalam masyarakat di dalam pabrik atau karyawan ya, atau masyarakat kota. Suatu masyarakat yang dicirikan oleh solidaritas organis dipersatukan oleh perbedaan-perbedaan di antara orang-orang. Kalau yang mekanis disatukan karena kesamaan ya, mirip satu sama lain, generalis. Kalau dalam masyarakat modern atau dalam masyarakat perkotaan dengan tipe solidaritas organis, masyarakat dipersatukan justru karena perbedaan-perbedaannya saling melengkapi satu sama lain oleh fakta bahwa semuanya punya tugas-tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda ya, tapi saling mengisi. Sehingga kalau dalam masyarakat dengan tipe solidaritas organis, kalau salah satu bagian tidak ada, maka tidak akan jalan masyarakat tersebut karena saling membutuhkan atau saling melengkapi satu sama lain, yaitu tipe solidaritas organis. Masyarakat modern dipersatukan oleh spesialisasi ya, terspesialisasi orang-orang dan kebutuhan mereka untuk layanan-layanan dari banyak orang lain. Itu ya bedanya masyarakat dengan tipe solidaritas mekanik dan masyarakat dengan tipe solidaritas organis. Nah ini nurani kolektif, jadi yang menyatukan masyarakat tersebut kalau menurut Durkheim adalah nurani kolektif dua-duanya, apakah itu masyarakat dengan tipe solidaritas mekanis ataupun masyarakat dengan tipe solidaritas organis. Yang menyatukan mereka atau mempersatukan mereka adalah keberadaan nurani kolektif.
dalam masyarakat dengan solidaritas mekanis. Ya, ini masyarakat primitif mempunyai nurani kolektif yang sangat kuat, yakni pengertian-pengertian, norma-norma, dan kepercayaan-kepercayaan yang lebih banyak dianut bersama. Pembagian kerja yang bertambah telah menyebabkan berkurangnya nurani kolektif. Mereka berubah karena adanya spesialisasi atau pembagian kerja ya. Nurani rasa kebersamaan gitu ya. Nurani kolektif. Dalam masyarakat dengan soliditas organis ya, nurani kolektifnya. Nah, ini contohnya. Pembagian kerja yang bertambah telah menyebabkan berkurangnya nurani kolektif. Nurani kolektif jauh kurang berarti dalam masyarakat dengan solidaritas organik daripada masyarakat dengan solidaritas mekanik. Manusia dalam masyarakat modern lebih mungkin dipertahankan bersama dengan pembagian kerja dan kebutuhan yang dihasilkan sebagai fungsi yang dilakukan oleh orang lain. Jadi fungsional satu sama lain, lebih mungkin bisa dipertahankan bersama karena satu sama lain saling melengkapi atau memiliki fungsi masing-masing ya, dalam masyarakat dengan tipe solidaritas organik atau dalam masyarakat perkotaan ya, atau dalam masyarakat modern. Nah, ini Anthony Giddens tahun 1972 menunjukkan bahwa nurani kolektif di dalam kedua tipe masyarakat dapat dibedakan berdasarkan 4 dimensi ya. Nurani kolektif dalam sebuah masyarakat dan dalam kedua tipe masyarakat, yaitu tipe masyarakat dengan solidaritas mekanis dan organis, dapat dibedakan berdasarkan 4 dimensi. Berdasarkan volumenya, dimensi volumenya, intensitas, kekakuan, dan isi. Menurut Anthony Giddens, ya ini dalam masyarakat pedesaannya. Solidaritas mekanis. Dalam masyarakat dengan solidaritas mekanis, dimensi volumenya mengacu pada jumlah orang yang diliputi oleh nurani kolektif ya. Intensitasnya atau keseringannya mengacu kepada seberapa dalam para individu merasakannya gitu ya, merasakan kebersamaan tersebut. Nah, ini dari segi kekakuan ya, mengacu kepada seberapa jelas ia didefinisikan. Dari segi isi, mengacu kepada bentuk yang diambil nurani kolektif itu di dalam kedua tipe masyarakat tersebut ya. Tuh. Di dalam suatu masyarakat yang dicirikan oleh solidaritas mekanis, nurani kolektif sebenarnya meliputi seluruh masyarakat dan segenap anggotanya. Ia dipercaya dengan intensitas yang besar, ia sangat kaku, dan isinya sangat bersifat agamis ya, suatu hal di luar mereka ya. Pada masyarakat dengan solidaritas organis, nurani kolektif terbatas pada kelompok-kelompok khusus ya. Ia dipatuhi dengan intensitas yang kurang. Ia tidak begitu kaku, luas ya, setiap saat bisa keluar masuk, dan isinya adalah peninggian arti penting individu bagi ajaran moral ya. Jadi tanggung jawab individu terhadap kesatuan masyarakatnya ya. Contohnya tanggung jawab individu di dalam bagiannya ketika dalam sebuah kerjasama, misalnya dalam sebuah kontrak pekerjaan ya, itu lebih pada tanggung jawab individual ya. Peninggian arti penting individu bagi ajaran moral, itu perbedaan nurani kolektif antara masyarakat dengan solidaritas mekanis dan masyarakat yang disatukan dengan solidaritas organis. Nah, ini untuk bagian yang pertama sudah selesai. Kita akan mencoba pada bagian kedua, nanti kita akan mencoba untuk melihat konsepnya Emile Durkheim tentang agama dan tentang konsepnya tentang bunuh diri. Untuk bagian yang pertama ya saya cukupkan sekian. Kita ketemu lagi pada bagian yang kedua ya, mudah-mudahan bisa dimengerti.
Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.